Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Rosalinda bersama kedua teman saya Muhammad Nur Fauzi dan Devri Khairul Rizki. Kami dari Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kenceng Jember, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, akan sedikit menjelaskan tentang kode etik konseling itu seperti apa. Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang tertulis untuk mengatur, mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara pekerja atau anggota dengan masyarakat. Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap tenaga profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan bermasyarakat. Kode etik dalam bimbingan konseling. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia. Kode etik bimbingan dan konseling Indonesia wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Dengan adanya kode etik di dalam bimbingan dan konseling tetap dalam keadaan baik dan diharapkan menjadi semakin baik. Kode etik mengandung ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar atau diabaikan tanpa membawa akibat yang tidak menyenangkan. Oke, selanjutnya dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling. Yang pertama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat 1, 2, dan 3 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Kode etik bimbingan dan konseling antara lain yaitu yang pertama adalah pembimbing atau pejabat lain yang memegang jabatan dalam bidang bimbingan dan konseling harus memegang teguh prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Kedua, pembimbing harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan membatasi diri pada keahliannya atau wewenangnya. Ketiga, oleh karena pekerjaan bimbingan berhubungan langsung dengan kehidupan pribadi seseorang. Yang keempat, meminta bantuan kepada ahli dalam bidang lain di luar kemampuan ataupun di luar keahlian sifatnya yang diperlukan dalam bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, yang kelima adalah pembimbing haruslah selalu menyadari akan tanggung jawabnya yang berat yang memerlukan pengabdian sepenuhnya. Selanjutnya, tujuan kode etik. 1. Menjunjung tinggi martabat profesi. Kedua, melindungi pihak yang menjadi layanan profesi dari perbuatan malpraktik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas profesi. Yang keempat, menjaga status profesi. Dan yang kelima, menegakkan ikatan antara tenaga profesional dengan profesi yang disandangnya. Pelaksanaan kode etik profesi konselor. Secara umum, tujuan diadakannya bimbingan dan konseling
yaitu untuk membantu peserta didik atau siswa dalam memahami diri dan lingkungan, mengarahkan diri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan mengembangkan potensi dan kemandirian diri secara optimal pada setiap tahap perkembangannya. Namun, kenyataannya yang terjadi di lapangan cenderung berbeda dengan tujuan umum di atas. Yang terjadi adalah jarak pemisah yang cukup jauh antara guru BK dan siswa. Siswa merasa enggan untuk secara sukarela mendatangi konselor dalam mengatasi masalahnya. Oke, yang terakhir saya akan sedikit menyimpulkan tentang apa yang saya sedikit jelaskan tadi. Kita sebagai seorang yang memiliki profesi pasti dituntut akan tanggung jawabnya. Namun tidak banyak yang memiliki profesi tertentu, seringkali melakukan hal yang tidak sesuai etika. Karena etika sangat penting bagi seorang yang memiliki profesi, karena untuk memaksimalkan profesi itu harus memperhatikan etika sebagai pedoman dalam menjalankan profesi. Penerapan kode etik konseling akan berjalan ketika dalam menjalankan profesinya seorang konselor selalu berpedoman dan melihat kembali ke dalam dasar-dasar kode etik konseling. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, sedikit penjelasan tentang apa itu kode etik konseling. Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya subscribe, komen, dan like. Terima kasih.